Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Dila dengan NIM D600 24153. Saya dari Prodi Teknik Industri kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dari mata kuliah material teknik. Di sini saya mendapat tema jenis polimer yaitu jenis material yaitu polimer polypropylene. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polypropylene. Polypropylene merupakan salah satu jenis polimer termoplastik yang paling banyak digunakan dalam industri modern karena kombinasi luar biasa antara sifat mekanik, ketahanan kimia, dan efisiensi biaya produksinya. Polimer ini pertama kali diproduksi secara umum pada tahun 1954 oleh seorang ilmuwan yang bernama Italia Guido Nata. Beliau mengaklaim bahwa dengan menggunakan katalis zigronata, molekul propilena dapat dipolimer menjadi struktur kristalin tertentu. Penemuan tersebut menjadi tanda dimulainya era baru dalam pengembangan plastik dan menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia polimer. Dari sisi produksinya, polimer polypropylene dihasilkan melalui proses polimerisasi monomer propilena dengan bantuan katalis berbasis logam transisi. Awalnya menggunakan metode katalis dari Ziegler-Natta, metode ini kemudian berkembang ke sistem katalis metalonce dan post-metalonce yang memberikan kontrol lebih akurat terhadap struktur polimernya. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam produksi, tetapi juga pengembangan berbagai jenis polimer polypropylene dengan sifat-sifat unggul, seperti elastis yang tinggi, ketahanan terhadap panas, dan kejernihan yang baik. Nah, dengan daya tahan yang tinggi terhadap bahan kimia, tegangan mekanik, dan suhu sedang, sehingga polypropylene banyak digunakan dalam bidang otomotif, kemasan makanan, peralatan rumah tangga, hingga komponen medis selain itu. Karena material yang ringan sehingga ideal dalam penghematan energi dan biaya transportasi dalam berbagai aplikasi industri. Di bab 2 yaitu tinjauan struktur. Struktur dari polypropylene merupakan polimer termoplastik yang tersusun dari monomer propilena yaitu CH3, CH, dan CH3. CH2, CH, dan CH3. Saat mengalami proses polimerisasi, monomer ini bergabung untuk membentuk suatu rantai panjang dengan struktur dasar min CH2, rangkaian CH2, CH, dan CH3, di mana gugus metil CH3 terikat pada atom karbon tengah dari setiap unit berulang. Gugus metil inilah yang sangat berpengaruh terhadap struktur spasial, taksitas, dan sifat akhir polypropylene. Jenis dari taksitas yaitu ada tiga yaitu isotaktik polypropylene. Gugus metil berada di sisi yang sama sepanjang rantai lalu membentuk struktur yang sangat teratur dan menghasilkan kristalisasi yang tinggi, kekuatan mekanik yang baik, dan titik yang tinggi. Yang kedua ada sindiotaktik polypropylene. Gugus metil berselang-seling di sisi, strukturnya teratur, menghasilkan kristalinisasi sedang, sifatnya lebih elastis, dan digunakan pada beberapa aplikasi khusus. Yang ketiga ada taktik polypropylene. Gugus metil tersusun acak, menghasilkan struktur amorf, lunak, dan tidak memiliki sifat mekanik yang memadai dan tidak cocok untuk aplikasi teknik struktural. Pengaruh terhadap sifat material dari polypropylene yaitu kekuatan tarik dan modulus elastisitas meningkat pada struktur isotaktik. Lalu ketahanan panas dan bahan kimia juga lebih tinggi pada struktur kristalin. Kemudian proses manufaktur dipengaruhi oleh berat molekul dan distribusinya. Sifat isolasi listrik dan kejadian optik dapat diatur melalui kontrol struktur dan adiptif. Bab 3 tinjauan properties atau karakteristiknya. Sifat dari mekanika. Pertama, sifat dari mekanikanya. Jadi polypropylene. Yang pertama adalah modulus elastisitas dan kekuatan tarik dari PP jenis isoktatik cukup tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi struktural ringan. Yang kedua ada impact resistant.
Ketahanan benturan meningkatkan berjenis impact copolymer HECO yang mengandung fase karet etilen propilena. Ketika polipropilen mengalami degradasi termal, kekuatan mekaniknya menurun akibat penurunan berat molekul yang ditunjukkan oleh peningkatan melt flow rate atau MFR. Lalu yang keempat ada controlled rheology polypropylene adalah hasil rekayasa untuk menurunkan viskositas secara terkontrol guna meningkatkan aliran saat molding tanpa merusak struktur mekanik secara signifikan. Yang ketiga ada sifat fisik yaitu densitas sekitar 0,90 gram cm kubik menjadikannya salah satu plastik termoplastik yang paling ringan. Titik leleh untuk isotonik polipropilen sekitar 160 sampai 170 derajat Celcius. Lalu ada thermoplastic behavior. Polipropilen dapat dilelehkan dan dicetak ulang menjadikannya pilihan untuk berbagai aplikasi manufaktur. Lalu ada melt flow rate atau MFR digunakan untuk mengukur seberapa mudah polipropilen meleleh saat diproses. Nilai MFR tinggi maka aliran akan mudah tetapi kekuatannya rendah. Jika nilai MFR rendah maka kekuatan tinggi tetapi sulit diproses. Lalu ada sifat kimia tahan terhadap bahan kimia seperti air, alkohol, asam dan pa- asam dan basa pada suhu kamar. Hal ini menjadikannya polipropilen sangat cocok untuk aplikasi medis dan pengemasan makanan. Polipropilen sangat rentan terhadap degradasi oksidatif karena mengandung banyak ikatan karbon tersier yang paling mudah pemutusnya secara saat terpapar cahaya atau panas. Reaksi degradasi ini menghasilkan radikal bebas dan senyawa oksigen seperti alkohol, keton, aldehina yang menurun berat molekul dan sifat mekanik. Kepada penambahan antioksidan sangat penting segera setelah proses polimerisasi untuk mencegah degradasi tersebut. Jenis antioksidan yang paling umum digunakan adalah hindrot, phenols, dan phosphates yang masing-masing berperan sebagai penangkal radikal penghancur hyperoksida. Yang keempat ada proses pembuatan dari material PP. Terdapat 4 proses material PP itu slurry, itu eh, proses propilenat ya. Slurry proses merupakan proses teknologi awal yang digunakan dalam polipropilena yaitu propilena dimasukkan ke dalam pelarut hidrokarbon seperti heksana. Reaksi ini terjadi dalam medium cair dan polimer yang terbentuk akan mengendap sebagai partikel padat dari larutan. Di sisi lain, proses ini memiliki kelemahan karena banyak menghasilkan polipropilen ataktik yang harus dipisahkan dan dibuang. Selain itu, karena menggunakan pelarut, proses ini menghasilkan limbah cair dan memerlukan peralatan memisah tambahan. Oleh karena itu, seluruh proses ini untuk saat ini masih jarang digunakan. Yang ketiga ada bulk proses. Propilena digunakan sebagai pelarut sekaligus bahan baku. Reaksi terjadi dalam fase cair propilena murni tanpa penambahan pelarut eksternal. Polimer yang terbentuk akan tetap terdispersi sebagai partikel padat. Kelebihan dari bulk proses yaitu tidak memerlukan pelarut eksternal, proses lebih sederhana, dapat menghasilkan produk dengan kandungan isotaktik tinggi, lebih ramah lingkungan daripada seluruh proses. Yang ketiga ada gas phase proses. Gas fase proses merupakan proses produksi paling modern dan efisien. Dalam proses ini, propilena dalam fase gas dimasukkan ke dalam reaktor berisi katalis. Reaksi terjadi di atas permukaan partikel katalis dan membuat partikel propilena padat. Kelebihan dari gas fase proses yaitu tidak menggunakan pelarut sama sekali, tidak menghasilkan limbah cair, lebih murah untuk energi dan infrastruktur, lebih mudah dikontrol dan diotomatisasi. Yang keempat ada proses hybrid menggabungkan 2 atau lebih tahap reaktor, biasanya dimulai dengan slurry atau bulk. Lalu dilanjutkan dengan gas fase. Proses ini memakan produksi berbagai jenis polipropilen dalam satuan sistem, yaitu ada homopolimer atau HP, polipropylene murni, dan propilena. Lalu ada random copolymer atau RACO, campuran propilena dan etilena dalam jumlah kecil. Lalu ada impact copolymer atau HECO, homopolimer propilen
yang diikuti dengan pencampuran fase karet dari etilena atau propilena. Lalu ada performance dan aplikasi material dari polipropilena. Propilen. Polipropilen salah satu polimer termoplastik yang paling banyak digunakan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi kelebihan dan kelebihan yang ada pada material tersebut. Di antaranya yaitu ringan dan kuat, yang memiliki densitas rendah yaitu 0,90 gram per centimeter kubik, tetapi memiliki kekuatan tarik dan kekakuan yang baik khususnya untuk jenis ototaktik dan kopolimer. Tahan terhadap bahan kimia polipropilen sangat resisten terhadap pelarut, asam, dan basa pada satu kamar. Suhu kamar ini menjadikannya pilihan utama untuk mengaplikasikan kimia, laboratorium, dan industri makanan. Stabil terhadap panas, polipropilen memiliki titik leleh sekitar 160 sampai 170 derajat Celcius dan dapat menahan suhu tinggi dalam waktu cukup lama sehingga memungkinkan untuk disterilkan menggunakan autoclave. Lalu keempat ada tahan terhadap kelembapan dan air. Sifat hidrofobik yang dimiliki polipropilen membuatnya ideal untuk di luar ruangan dan untuk tekstil nonwoven seperti popok dan masker medis. Lalu ada kemampuan proses tinggi. Polipropilen dapat dibentuk dengan berbagai cara seperti injeksi molding, ekstrusi, thermofing, dan blow molding. Banyak fleksibel untuk banyak didesain produk. Dan keenam mendapat ditingkatkan performanya. Polipomer ini bisa dimodifikasi menjadi komposit menggunakan bahan tambahan seperti serat alam, nanopartikel, atau campuran karet untuk meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan fleksibilitas. Lalu ada aplikasi dari material polipropilen konsumen dan untuk konsumen dan rumah tangga, yaitu sebagai peralatan dapur, contohnya botol air, ember, sendok garpu plastik, dan baskom. Lalu ada furniture plastik, yaitu kursi dan meja taman. Lalu ada kemasan makanan, yaitu wadah microwavable, botol, botol saus, gelas plastik. Lalu ada produk tekstil, yaitu karpet, karung beras, dan tali rafia. Lalu ada yang kedua ada industri otomotif. Polypropylene telah menggantikan banyak logam plastik karena sifatnya ringan dan tahan terhadap benturan antara lain yaitu bumper kendaraan depan belakang, panel pintu, dashboard, dan interior, komponen bahan kap mesin seperti tempat air wiper dan baterai. Lalu yang ketiga ada peralatan medis dan farmasi yaitu alat suntik dan infus, tabung reaksi dan wadah sampel, wadah obat dan botol steril, benang jahit medis. Lalu yang keempat ada industri kemasan dan non-woven untuk kemasan fleksibel seperti snack dan makanan cepat saji, label, pita perekat dan kantong ziplock, produk non-woven seperti popok bayi, pembalut wanita, dan masker medis. Yang kelima ada eh, komposisi dan aplikasi teknik tingkat lanjut, yaitu untuk wood plastic composite, untuk decking, railing, dan panel eksterior. Lalu ada natural fiber reinforced poly, polypropylene untuk interior otomotif dan produk ramah lingkungan. Lalu ada nanoclay polypropylene composite memperbaiki kekakuan dan penghalang gas. Komposit berbasis polypropylene kini mulai menyaingi plastik teknik dan untuk aplikasi berat dan performa tinggi. Dari saya sekian untuk presentasi tentang materi polimer polypropylene. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.